Hilangnya kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan Laut Utara Bali menyisakan duka mendalam. Tidak hanya bagi keluarga awak kapal, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Sejak diumumkan hilang kontak hingga berubah status menjadi on eternal patrol atau wilayah dalam patroli, berbagai upaya pencarian dilakukan baik secara skala maupun niskala. Upaya niskala ditempuh karena erat kaitannya dengan cerita rakyat dan mitos ikhwal mistisnya Laut Bali Utara yang masih melegenda hingga saat ini, di mana Laut Bali Utara dikenal sebagai pembatas Pulau Jawa dan Bali. Pinandita Pase Swastika dari Asram Sari Taman Beji mengungkapkan, sebelumnya Pulau Jawa dan Bali merupakan kesatuan daratan yang dinamakan Nusa Dawa. Di tempat ini hiduplah seorang kaya raya bernama Empu Bekung. Karena tidak memiliki anak, maka beliau mengangkat seorang putra. Namun ketika tumbuh, sang putra menjadi anak nakal dan suka berjudi hingga kekayaannya habis. Suatu ketika sang putra kembali meminta uang kepada Empu Bekung untuk digunakan berjudi. Karena sudah tidak memiliki uang, ia memberikan bajra kepada sang putra. Sang putra diminta datang ke Besakeh menemui Naga Raja. Dari dialog yang terjadi diperolehlah kesepakatan bahwa Naga Raja akan memberikan ilmu dalam berjudi, namun ilmu itu hanya dapat digunakan sekali, sebab berjudi merupakan perbuatan dosa. Setelah memberikan ilmu berjudi, Naga Raja kembali ke Payogan. Namun saat membalikan badan, terlihatlah ada permata di ujung ekor Naga Raja. Melihat hal itu, putra Empu Bekung menjadi tertarik lalu memotong ekor Naga Raja. Naga Raja marah dan mengutuk perbuatan putra angkat Empu Bekung. Tidak hanya itu, Naga Raja lalu menjilat bekas tapak kaki. Putra Empu Bekung pun hangus menjadi debu. Empu Bekung merasa kehilangan putra dan alat pemujaannya berupa bajra. Dengan kekuatan jenana dan tenungnya, Empu Bekung tahu putranya sudah meninggal karena berbuat salah terhadap Naga Raja. Empu Bekung pun menemui Naga Raja lalu memohon agar putranya hidup kembali. Naga Raja mengabulkan permohonan Empu Bekung dengan syarat ekor dan permata miliknya utuh kembali. Setelah terjadi kesepakatan dengan Empu Bekung, Naga Raja lalu menghidupkan kembali putra Empu Bekung. Sejak saat itu, Empu Bekung berganti nama menjadi Danghyang Sidimantra dan putranya bernama Manik Angkeran. Mengingat perilaku Manik Angkeran yang nakal, maka diserahkanlah Manik Angkeran menjadi abdi Naga Raja sebagai Jan Banggul di Pura Batu Madek Besakeh. Danghyang Sidimantra kembali ke Payogan di Segara Rupek dengan kahyangan di Perapat Agung. Mengingat tabiat Manik Angkeran yang tidak bisa dipercaya dan mencegah agar dia tidak kembali ke Pulau Jawa, Danghyang Sidimantra menoreh sisi sebelah tempat payogannya hingga menjadi lautan. Sejak saat itu Nusa Dawa menjadi dua bagian, yaitu Jawa dan Bali. Tempat payogan inilah yang hingga sekarang disebut Segara Rupek. Torehan tongkat Empu Sidimantra itu membuat palung yang sangat dalam dan panjang hingga sampai ke Pura Ponjok Batu. Pinandita Pase Swastika mengungkapkan, laut seputaran Segara Rupek hingga Pura Ponjok Batu dan Amet sangatlah angker. Di pesisir sepanjang kawasan itu terdapat berupa pura kahyangan, di antaranya Pura Pulaki, Pura Melanting, Pura Kertekawat,
Pura Puncak Manik, Pura Taman Sari, Pura Ponjok Batu, Pura Gambor Anglayang, dan Pura Beji. Karena itu dia mengingatkan umat wajib mapekeling setiap akan melakukan kegiatan upacara di semua kawasan Pura Kahyangan yang ada. Pura Kahyangan tersebut merupakan peninggalan para lelangit atau leluhur yang wajib dihormati.